Hai, ketemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan bahas film dari tahun 2010 yang berjudul The Whistleblower. Adalah sebuah film bergenre drama thriller yang ditulis dan disutradarai oleh Larissa Kondraki dan Elis Kirwan, yang didasarkan pada kejadian nyata dari seorang wanita bernama Catherine Bolkova. Di jajaran cast, film ini akan dibintangi oleh Rachel Weisz, Roxana Condorcet, David Strathairn, Monica Bellucci, Vanessa Redgrave, dan Benedict Cumberbatch yang akan memerankan cameo kecil di film ini. Singkatnya, film ini akan menceritakan perjuangan dari seorang polisi wanita yang bernama Catherine Bolkova dalam mengungkap kejahatan yang mengerikan dari sebuah jaringan perdagangan manusia yang tersembunyi dan melibatkan banyak tentara perdamaian PBB di Bosnia pada sekitar tahun 1999. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Ada dua tokoh utama dalam kisah ini. Yang pertama adalah seorang gadis berkebangsaan Ukraina yang bernama Raya. Ia baru saja lulus dari sekolahnya pada tahun 1999. Seperti kebanyakan anak muda, Raya memimpikan kehidupan yang bebas. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang bekerja menghidupi mereka. Mereka cukup sering bertengkar di rumah. Dan karena hal itulah, suatu hari Raya akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan orang tuanya itu. Atas ajakan temannya yang bernama Luba, mereka pergi ke rumah seorang agen penyalur kerja. Dan ternyata ia adalah suami dari bibi kandung Raya. Kala itu, mereka ditawari pekerjaan di sebuah hotel di luar negeri, dan paman dari Raya itu akan membuatkan mereka paspor untuk bisa pergi keluar dari negara mereka. Sekarang kita beralih ke tokoh selanjutnya, yang adalah seorang polisi wanita berkebangsaan Amerika yang bernama Cathy Bolkova. Ia sangat mencintai pekerjaannya di kepolisian, yang tanpa dirinya sadari membuat ia menghabiskan terlalu banyak waktunya untuk bekerja. Dan hal itu jugalah yang menjadi alasan bagi suaminya untuk menceraikan Cathy. Mereka memiliki seorang anak perempuan, dan pengadilan memberikan hak asuh anak pada ayahnya yang membuat Cathy sedih dan kecewa. Cathy pun kini sedang berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak perempuannya itu dari pengadilan, dengan terus berusaha untuk mendapatkan jabatan baru dengan gaji yang lebih besar. Dalam masa sulit itu, rekannya menawarinya sebuah pekerjaan yang cukup berisiko. Pekerjaan itu adalah menjadi polisi UN atau PBB yang akan ditugaskan di Bosnia dan mewakili PBB mengawal transisi pemerintahan di negara tersebut. Setelah perang saudara yang terjadi sejak tahun 1992 sampai 1995. Kontrak itu bernilai cukup besar dan Cathy melihatnya sebagai peluang untuk keluar dari masalah yang sedang ia hadapi. Ia pun akhirnya mengambil pekerjaan itu. Sesampainya di Bosnia, Cathy sedikit kaget karena ternyata negara itu belum sepenuhnya aman dan pulih seperti yang ia bayangkan. Meski begitu, ia terus mencoba untuk beradaptasi dengan situasi di sana, beserta polisi-polisi lain yang datang dari berbagai negara sama sepertinya. Seiring waktu, Cathy pun mulai menjalin hubungan dengan seorang polisi pria berkebangsaan Belanda yang sama-sama bertugas di IPTF bernama Jan. Di hari pertamanya bekerja, Cathy dihadapkan pada sebuah kasus lokal tentang seorang wanita yang telah berulang kali ditusuk oleh suaminya sendiri. Tapi tak ada satupun polisi yang mau mengurus kasus itu karena wanita itu seorang Muslim. Memang pada saat itu, konflik dan rasisme antar agama masih banyak terjadi di Bosnia. Dan kebanyakan warga Muslim di sana mendapatkan perlakuan yang kurang baik bahkan dari aparatur negara sekalipun. Tapi seorang polisi lokal yang bernama Vico ingin merubah keadaan itu. Ia meminta masukan dari Cathy agar mereka bisa mengajukan kasus itu ke pengadilan. Cathy lalu meminta Vico untuk mencari dokter yang menangani korban dan meminta kesaksiannya. Dan tak perlu waktu lama bagi mereka untuk bisa membawa kasus itu ke pengadilan dan berhasil memberi hukuman bagi suami dari wanita Muslim itu. Tanpa Cathy sadari, hal ini membuatnya menjadi perhatian dari beberapa pihak. Karena ini adalah pertama kalinya sebuah kasus domestik berhasil masuk ke ranah hukum sejak perang di Bosnia berakhir 4 tahun sebelumnya. Dan tak lama setelah itu, seorang wanita bernama Madeleine Rees memanggil Cathy ke kantornya. Ia menawarinya sebuah jabatan di divisi Gender Affair karena berhasil memenangkan kasus itu hanya dalam waktu 2 bulan saja. Cathy pun menerima tawaran itu dengan semangat. Beberapa waktu pun berlalu, sampai di suatu hari, seorang petugas memintanya untuk melihat kondisi dari seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah Raya. Kondisi Raya sangat memprihatinkan sekarang. Seluruh wajah dan tubuhnya dipenuhi banyak lebam dan luka. Ia juga terlihat sangat ketakutan saat Cathy mencoba menyadarkannya. Lalu temannya yang bernama Irka datang dengan panik dan berkata bahwa masih ada 9 wanita dalam kondisi yang serupa di tempat bernama Florida Bar.
Katie pun segera menuju ke sana. Di sana ia bertemu dengan seorang kepala polisi lokal yang bernama Danik dan beberapa anggotanya. Mereka lebih dulu menyergap tempat itu dan menangkap pemilik bar di sana. Pemilik bar itu marah dan memaki Danik, dan ia tak mengerti dengan apa yang pria itu ucapkan. Danik dan anggotanya membawa semua pekerja wanita di bar itu ke dalam mobil dan berkata pada Katie bahwa mereka akan dibawa ke sebuah tempat perlindungan yang bernama Jenica Shelter. Saat mereka semua sudah pergi, Katie nekat masuk ke bar itu, dan ia cukup kaget melihat banyak foto wanita yang diperlakukan sangat tidak pantas di sana. Katie juga menemukan sebuah ruangan yang terlihat seperti kurungan, karena ia menemukan banyak puntung rokok, wadah untuk buang air, rantai kaki, jarum suntikan, dan berbagai benda tabu lainnya di sana. Katie lalu mencari di mana Jenica Shelter itu berada. Sesampainya di tempat itu, seorang pengurus mengantarnya masuk dan memberitahu Katie tentang kondisi dari para korban. Kebanyakan dari mereka adalah korban penculikan dan seks trafficking. Mungkin banyak dari kita yang belum menyadari bahwa perdagangan manusia masih banyak terjadi bahkan sampai detik ini, termasuk di Bosnia setelah perang berakhir pada masa itu. Mereka diperlakukan seperti binatang, dan hal itu jugalah yang terjadi pada Raya. Mereka menemukan sebuah koin logam di dalam alat vitalnya, yang membuat Raya mengalami infeksi yang sangat parah. Dan karena tidak ada dokter yang ditugaskan di tempat itu, pengurus di sana meminta Katie untuk mengajukan perawatan bagi Raya di Global Displacement Agency, tempat di mana mereka biasa membawa pasien dengan kasus seperti Raya. Selanjutnya, Katie bertanya tentang para wanita yang dibawa oleh Danik sekitar 1 jam yang lalu. Tapi mereka menjawab bahwa tak ada siapapun yang datang ke sana beberapa jam terakhir, membuat Katie bingung dan mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres di sana. Katie lalu mendatangi kantor dari Global Displacement Agency bersama dengan Raya dan Irka. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pimpinan wanita yang bernama Laura Levy. Laura bertugas untuk memvalidasi kewarganegaraan para korban di sana sebagai syarat untuk mendapatkan perawatan dan untuk memulangkan mereka ke negara asalnya. Katie masih mencari informasi dan bertanya pada Laura tentang penyergapan yang terjadi kemarin malam, karena semua wanita yang dibawa oleh polisi setempat tak pernah sampai di Jenica Shelter. Laura lalu menyarankan Katie untuk mengecek message board dari IPTF. Menurut Laura, penyergapan seperti itu biasanya dilakukan hanya untuk pencitraan saja. Dan setelah itu, siapapun yang ditangkap akan membayar sejumlah uang untuk dibebaskan. Dan semua wanita itu akan kembali bekerja seperti sebelumnya. Katie pun mengikuti saran dari Laura. Ia mengecek database IPTF dan tak menemukan laporan tentang penyergapan itu. Ia lalu menanyai beberapa polisi yang bertugas dalam 12 jam terakhir tentang kejadian itu. Tapi Katie tidak mendapatkan respon yang baik. Mereka menjawab semua pertanyaannya dengan guyonan dan menganggapnya sebagai seorang pahlawan kesiangan. Katie pun melaporkan kejadian itu pada atasannya di Gender Affair yang bernama John Kaufman. Tapi John berkata, walaupun semua yang dilaporkan Katie itu benar, tak ada petugas yang bisa ditangkap atau diadili. Karena semua polisi UN atau PBB memiliki diplomatic immunity atau kekebalan hukum selama mereka bertugas. Baik itu Katie, John, ataupun semua rekan polisi mereka yang lainnya. Hal itu membuat Katie semakin kesal dan bingung. Kembali ke tempat di mana Raya dan temannya berada, Katie meminta mereka untuk bersedia bersaksi di persidangan tentang apa yang terjadi pada mereka. Katie berpikir, meski mereka tak bisa menangkap semua polisi yang terlibat, minimal mereka bisa menangkap semua pemilik bar. Berharap hal itu bisa menjadi pemicu agar petinggi PBB memperhatikan kasus mereka. Awalnya, Raya dan temannya menolak permintaan itu karena mereka khawatir dengan keselamatan diri mereka. Tapi Katie meyakinkan bahwa ia akan menjamin keamanan mereka selama di sana, membuat Raya akhirnya mau melakukan itu. Di tempat lain, ibu dari Raya mendapat telepon dari Laura yang menginformasikan bahwa mereka telah menemukan Raya, dan jika semuanya berjalan lancar, mereka akan memulangkan Raya dalam beberapa hari ke depan. Ibunya sangat bahagia mendengar kabar itu, dan berkata bahwa ia akan datang sendiri ke kantor mereka di Sarajevo untuk menjemput Raya. Ia lalu mendatangi rumah dari adik perempuannya untuk meminjam uang sebagai biayanya pergi ke Bosnia menjemput Raya. Sampai detik ini, ibunda dari Raya masih belum menyadari bahwa suami dari adik perempuannya itulah yang sebenarnya telah menjual Raya. Kembali ke Bosnia, Katie mengajukan kendaraan lapis baja untuk membawa Raya dan Irka ke tempat perlindungan saksi. Tapi sayangnya tak ada kendaraan yang tersedia karena sedang digunakan di area konflik yang lain. Tapi pergi dengan kecewa. Petugas itu pun lalu menginput request order dari Katie tersebut pada sistem mereka, menjadikan order itu sebagai waiting list untuk Katie. Katie lalu menemui Vico dan meminta bantuannya. Vico pun berhasil mendapatkan sebuah van yang cukup berat. Walaupun bukan kendaraan lapis baja, tapi setidaknya mobil itu lebih baik daripada mobil biasa. Dan tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka sedang diperhatikan dari jauh.
Katie dan Vico pun sampai di kantor GDA. Tapi di sana Laura berkata bahwa Irka ternyata tidak memiliki paspor. Ia diculik dari Grozny, orang tuanya terbunuh di Chechnya, dan sekarang ia tak memiliki dokumentasi apapun. Tak akan ada kedutaan besar yang mengenalinya. Maka dari itu, Laura terpaksa menyerahkannya kembali pada kepolisian yang berwenang. Katie marah mengetahui itu, lalu meminta Vico untuk segera membawa Raya ke tempat aman. Di akhir kejadian itu, seorang wanita datang mencari Laura. Mereka belum tahu bahwa wanita itu adalah Halina, ibunda dari Raya. Lalu asisten dari Laura memberi informasi pada Katie. Biasanya, polisi akan membawa korban seperti Irka ke perbatasan Bosnia di Visegrad. Katie pun segera pergi menuju pos perbatasan tempat itu. Sesampainya di sana, ia bertanya tentang gadis yang ia cari pada petugas penjaga. Petugas itu lalu berkata bahwa penduduk asing yang tak jelas kewarganegaraannya biasanya akan dilepas di tengah hutan. Mereka akan disuruh lari ke Serbia dan belum tentu mereka bisa selamat. Katie lalu mencarinya ke tengah hutan. Beruntung ia berhasil menemukannya, walau Irka sempat menolaknya karena ia sangat ketakutan. Sementara di kota, Vico yang sedang membawa Raya ke tempat pelindungan tiba-tiba disergap oleh dua orang tak dikenal. Mereka menariknya keluar dari mobil dan memukulinya, lalu membawa Raya bersama mereka. Di kantor GDA, Laura harus meminta maaf pada Halina atas kejadian tersebut. Ia berkata bahwa mereka akan terus mencari dan menyelamatkan Raya. Halina hanya bisa menangis mengetahui bahwa Raya kembali dalam bahaya. Raya ternyata diculik masih oleh sindikat penjahat yang sama. Kali ini, ia disiksa dengan sangat kejam di hadapan semua teman dan para korban di sana. Untuk memberi mereka semua pelajaran, jika ada dari mereka yang berani berurusan dengan polisi atau pihak berwenang lainnya, mereka tak segan-segan akan melakukan hal yang sama pada semua wanita di sana. Luba, sahabat dari Raya pun, hanya bisa melihat dan tak bisa menolongnya. Katie lalu menemui Madeleine. Di sana ia dikenalkan dengan seorang pria bernama Peter Ward, salah satu teman yang Madeleine percaya dari Internal Affairs. Katie terlihat sedikit khawatir, dan Peter menyadari itu, karena bukan hal yang biasa jika seorang polisi mau bekerja sama dengan Internal Affairs. Peter lalu memberi masukannya pada Katie. Karena ia pernah mengajukan kendaraan lapis baja, maka semua orang yang bisa mengakses sistem itu pasti akan tahu kemana mereka akan pergi. Mendengar itu, Katie pun mulai terbuka, karena untuk sekarang, ia sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Katie telah kehilangan dua orang yang tadinya sudah bersedia bersaksi di persidangan. Raya telah hilang, dan Irka kini sudah tak mau lagi bersaksi karena ia takut dengan keselamatannya. Peter dan Madeleine lalu meminta Katie untuk terus menyelidiki Fred Murray, karena sepertinya ia melakukan aktivitas itu di beberapa tempat. Dan jika mereka bisa menemukan bar lain dengan aktivitas ilegal yang sama, mungkin Katie bisa mendapatkan korban lain yang bersedia bersaksi di persidangan. Setelah mendapat banyak masukan itu, Katie lalu kembali mendatangi Zenica Shelter dan memperlihatkan banyak foto kepada para korban di sana. Yang diantaranya adalah foto dari Raya, pemilik bar, dan beberapa rekannya di IPTF, termasuk Fred Murray. Dengan tanpa memaksa, Katie meminta mereka untuk memberitahunya jika ada di antara foto-foto itu yang mungkin mereka kenal atau pernah mereka temui. Tadinya tak ada yang mau bicara karena mereka semua takut akan keselamatan mereka. Tapi seorang gadis tak bisa menahan dirinya ketika ia melihat foto Raya. Ia mengenal Raya dan akhirnya memberanikan diri untuk memberikan semua informasi yang ia tahu pada Katie. Hal itu akhirnya membuat gadis-gadis lain pun mau untuk mulai bicara dan memberikan semua informasi yang mereka tahu pada Katie. Dan sangat sulit dipercaya, ternyata banyak dari rekan Katie di IPTF yang terlibat dengan kejahatan manusia di Bosnia, termasuk perdagangan wanita dan seks trafficking. Karena mereka jugalah yang ternyata membawa gadis-gadis itu untuk masuk ke Bosnia dan bisa lolos melewati perbatasan. Tak cukup sampai di situ, ternyata banyak oknum militer dan diplomat yang turut menggunakan jasa mereka untuk mendapatkan wanita sebagai pemuas nafsu dan kegilaan mereka. Setelah mendengar dan mencatat semua kesaksian di sana, Katie semakin tak karuan. Ia kira ia hanya mengejar satu atau beberapa orang tersangka, tapi ternyata ia sedang menghadapi sindikat yang sangat besar dan melibatkan sangat banyak pihak. Madeleine pun terlihat shock setelah ia mendengar semua fakta itu dari Katie. Ia pun bertanya apakah Katie masih mau melanjutkan kasus ini, karena mereka semua tahu bahwa skandal yang sebesar ini akan sangat bisa membahayakan keselamatan Katie. Tapi Katie tak gentar dan berkata bahwa ia akan melanjutkan penyelidikan. Suatu hari, Katie dipanggil kepala divisi Human Resource yang bernama John Blakely. Singkat cerita, ia menawari Katie cuti dan uang liburan sebagai reward untuknya. Tapi kita semua tahu bahwa itu adalah cara mereka untuk mengusir Katie secara halus dari Bosnia. Mengetahui bahwa ia sudah tak diinginkan lagi untuk berada di sana, Katie pun mulai merasa tak nyaman.
Ia merasa seperti selalu diperhatikan karena memang hal yang coba Kathy ungkap ini melibatkan terlalu banyak pihak berkepentingan dan elit militer di sana. Di kamarnya pun, kini ia mulai mendapat banyak teror yang masuk ke rekaman teleponnya. Ia juga menemukan sebuah alat penyadap yang disembunyikan di dalam gagang teleponnya. Kathy semakin merasa tidak aman, sampai Peter mengajaknya bertemu di sebuah tempat dan memintanya berhati-hati agar tak diikuti oleh siapapun. Esoknya mereka pun bertemu di sebuah kamar hotel. Ia memperlihatkan semua berkas kasus yang mereka ajukan telah ditolak tanpa alasan yang jelas. Dan seorang top level militer melemparkan sendiri semua berkas itu ke meja kerja Peter. Peter belum pernah melihat internal affairs dikendalikan seperti ini sebelumnya. Sepertinya State Department atau Demokrat berada di belakang itu semua, walau mereka masih belum bisa mengkonfirmasinya. Ia berasumsi bahwa banyak pihak berkepentingan mulai merasa terganggu dengan apa yang Kathy lakukan. Asumsi itu berdasar pada fakta bahwa kontrak di Bosnia bernilai jutaan dolar. Bahkan untuk tahun itu saja, kontrak pemerintah Amerika dengan PBB bisa mencapai miliaran US dollar. Peter lalu mengutarakan idenya. Mereka harus mengumpulkan semua berkas mereka yang tersisa dan Kathy harus segera keluar dari Bosnia dengan membawa semua berkas itu lalu mempublikasikannya di media internasional. Untuk sekarang, hanya itulah satu-satunya harapan mereka. Kathy kembali mengikuti saran dari Peter. Ia mulai mengumpulkan semua berkas dan bukti yang ada di kantornya untuk ia bawa. Sampai Vico menghubunginya karena ada seorang gadis yang meminta pertolongan mereka. Dan gadis itu tahu di mana Raya berada sekarang. Mendengar itu, Kathy segera pergi ke tempat Vico berada, meninggalkan semua berkas itu di ruangannya. Dan sesampainya di sana, gadis itu terlihat sangat panik. Ia menyebut semua nama temannya termasuk Raya, yang kini berada di sebuah bar bernama Oasis. Dengan tergesa, Kathy lalu meminta Vico untuk membawa semua anggota polisi yang ia percaya untuk menyergap tempat itu. Tapi sialnya, atasan Vico juga ternyata bagian dari komplotan itu. Ia menelepon seseorang dan memberi informasi tentang penyergapan itu saat beberapa anak buahnya ikut pergi membantu Vico dan Kathy. Sesampainya di sana, Kathy, Vico, dan pasukannya segera mengamankan pemilik tempat itu. Di tengah para pengunjung bar yang sebagian besar masih menggunakan pakaian dinas mereka. Mereka lalu mengajak para gadis di sana untuk ikut bersama mereka. Tapi gadis-gadis itu terlihat sangat ketakutan dan tak percaya bahwa mereka akan aman jika ikut bersama mereka. Terlihat Raya pun berada di sana dan Kathy terus memanggil-manggilnya untuk ikut bersamanya. Raya sudah hampir mau mengikuti bujukan Kathy untuk pergi, tapi tiba-tiba sekelompok anggota IPTF muncul, membuat mereka semua ketakutan, tak terkecuali Raya. Melihat itu, Kathy menangis dan marah pada semua rekannya yang jahat itu. Ia lepas kendali dan Vico memaksanya untuk mundur dan pergi dari sana. You're a crazy bitch! You piece of shit! You fuck! I have no enemy! I can't leave her! Look at me! Kathy! What is this? Kejadian itu membuat kelompok itu marah dan kesal pada Raya karena membuat kericuan di tempat mereka karena mereka ingin menyelamatkannya. Dan akhirnya, di malam itu mereka membunuh Raya. Ia ditembak tepat di kepalanya, di depan semua gadis-gadis lain, termasuk Luba, sahabatnya. Sementara di rumahnya, Ibunda Raya melihat berita tentang modus perdagangan wanita yang biasanya terjadi. Para pelaku biasanya adalah agen penyalur pekerjaan palsu. Mereka bisa saja orang yang korban kenal dan percayai seperti teman dan saudara. Menonton itu, Halina langsung menyadari bahwa suami dari adik perempuannya lah yang sebenarnya telah menjual Raya. Semuanya menjadi masuk akal karena mereka selalu terlihat memiliki cukup uang dari usaha milik suami adiknya itu. Ia pun mendatangi kediaman mereka. Ia masih tak percaya bagaimana bisa adiknya membiarkan hal itu terjadi pada keponakannya sendiri. Tapi tak lama suaminya datang dan tanpa perasaan bersalah mengusir Halina dari rumah mereka. Dan esoknya, polisi menemukan mayat Raya di tengah hutan. Kathy pun datang dengan mata yang nanar. Ia melihat wajah Raya tanpa keraguan, lalu meminta para polisi di sana untuk menutupi kepala dan tubuhnya dengan sesuatu yang layak. Kejadian itu membuat Kathy hancur dan tak karuan. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk menulis email pada beberapa petinggi PBB di dunia, berharap ada pihak yang mau menanggapi laporannya itu. Dalam email itu, Kathy membeberkan semua fakta yang terjadi di lapangan, mengenai semua wanita yang diperjualbelikan dan dijadikan PSK di sana. Banyak anggota dari organisasi internasional yang terlibat, seperti SPOR, polisi lokal, IPTF, dan para pekerja internasional lainnya. Malam pun berlalu, dan esoknya, Kathy langsung dibebas tugaskan secara tidak terhormat dari pekerjaannya itu. ID dan semua kunci yang ia pegang dirampas oleh pihak keamanan di sana. Di kesempatan lain, Madeleine memprotes sikap itu pada seorang pimpinan PBB di sana yang bernama Bill Hines. Tapi ia tidak mau mencabut pemecatan itu, karena mereka harus menjaga nama baik PBB.
Madeleine tentu saja kecewa atas keputusan itu. Madeleine pun lalu menemui Katie yang masih merasa bersalah atas kematian Raya. Ia tahu bahwa Raya dibunuh untuk dijadikan contoh bagi siapapun yang berani melawan mereka. Madeleine mencoba menenangkannya dan berkata jika mereka ingin memblow up kasus ini, Katie harus segera membawa semua dokumen mereka keluar dari Bosnia. Katie harus pergi ke basis Demokrat yang berada di Britain, Inggris. Dan pihak pers pasti akan sangat ingin menemuinya untuk mengungkap skandal yang terjadi dalam tubuh dari organisasi PBB ini. Tapi sialnya semua dokumen yang Katie kumpulkan masih berada di dalam ruangan kerjanya. Ia lalu meminta pertolongan Peter untuk membantunya membawa semua dokumen itu keluar dari ruangannya. Peter dan Katie pun bertemu di luar gedung kantornya pada larut malam. Entah bagaimana caranya, tapi Peter berhasil mendapatkan kunci ruangannya dan memberikannya pada Katie. Katie lalu menyusup masuk dan akhirnya berhasil membawa semua berkas itu. Tapi saat akan keluar dari sana, tiba-tiba Blakely muncul diikuti oleh Peter. Mereka berkomplot dan merampas semua dokumen yang Katie ambil dari ruangannya. Dalam kesempatan itu, Blakely berkata bahwa State Department tak akan pernah mau untuk membuka kasus Katie itu. Dan Demokrat jugalah yang meminta Katie untuk dibebas tugaskan. Katie pun akhirnya keluar dari sana. Dan ternyata Peter hanya berpura-pura ada di pihak PBB agar Blakely mau memberikan kunci ruangan Katie dan membiarkannya membawa semua dokumen itu keluar dari sana. Di luar gedung, ia mengembalikan semua berkas itu pada Katie dan menyuruhnya untuk segera pergi ke London untuk menyerahkan semua file itu ke BBC Network. Katie juga ternyata merekam semua ucapan Blakely tadi menggunakan recorder di dalam pakaiannya sebagai bukti tambahan bahwa PBB memang dengan sengaja telah mengabaikan kasus ini. Skenario mereka berhasil, dan Katie berterima kasih atas semua pertolongan Peter, sambil mengucapkan salam perpisahan mereka. Beberapa waktu pun berlalu. Bill Hines diundang pada sebuah interview di BBC. Pada kesempatan ini, ia menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan Katie tentang aktivitas ilegal yang dilakukan oleh tentara dan polisi PBB di Bosnia. Dan pada wawancara yang lain, Katie tak sungkan untuk berkata bahwa Bill Hines telah berbohong saat mengatakan itu semua. Karena semua bukti yang ia ungkap ke publik adalah kenyataan yang sudah tak bisa disangka lagi. Katrin Volkovac sekarang tinggal di Belanda bersama Jan. Dan ia tak pernah lagi mendapatkan pekerjaan di komunitas internasional manapun. Setelah kepergiannya dari Bosnia, sejumlah penjaga perdamaian PBB, termasuk juga para kontraktor swasta, akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menghadapi tuntutan pidana. Dan mirisnya, pihak yang memecat Katrin Volkovac di Bosnia masih terus melanjutkan kerjasama mereka dengan pemerintah AS. Termasuk sebuah kontrak bernilai miliaran dolar untuk tugas mereka di Irak dan Afghanistan. Perdagangan manusia adalah salah satu sindikat kriminal dengan pertumbuhan yang cepat. Diperkirakan ada sekitar 2,5 juta orang yang sedang diperjualbelikan di seluruh dunia saat film ini dibuat pada tahun 2010. Tamat. Wow, gimana filmnya? Gila kan? Sekian dulu story kali ini dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Silakan like video ini jika kalian merasa terhibur dan subscribe channel kami agar kalian selalu mendapatkan info dan update terbaru dari kami. Jangan ragu juga untuk tinggalkan pesan di kolom komentar jika kalian memiliki pendapat lain tentang film ini. Tetap jaga kesehatan, salam buat keluarga di rumah, and see you next play.